Buat gua sih lebih ke selera pribadi kali ya. Jadi kayak lu senengnya apa nih? Lu mau ngasih apa nih buat mobil lu? Jadi kayak orang tuh bisa ngelihat mobil tuh cerminan dari diri lu lah kayak gitu. Mata siapa sih yang nggak bakal ngelirik ngelihat sedan JDM yang cantik satu ini? Gila, standarnya aja nih mobil udah keren banget. Apalagi kalau Honda S2000-nya kayak yang bakal gue temuin nih sekarang. Bukan main, Roadster satu ini emang ganteng gila Black Pals. Gak tanggung-tanggung, part modifikasinya pun langsung digondol dari Jepang sob. Kalau yang lu sering lihat dan yang terkenal itu adalah S2000 Fast and Furious, yang dimana warnanya pink. Tapi yang satu ini berkelir kuning dibalut modifikasi ala tuner spoon. Nah, tunggu apa lagi? Nih, gua kasih lihat nih mobilnya buat lo doang Black Pals. Oke Black Pals, gila. Nih udah semangat banget nih. Mataharinya bocor gila, panas. Nah, tapi hari ini kita semangat karena kita mau nge-review mobil yang gila satu ini nih. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Halo bro. Halo. Nah, ini Bro Dondi ya? Dondi. Perkenalkan, nama gue Dondi dan ini salah satu mobil koleksi keluarga gue, Honda S2000. Gue suka banget mobil ini karena gue ngikutin perkembangan modifikasinya di pengepul mobil dan akhirnya dikasih kesempatan untuk milikin mobil ini. Mobil ini itu menurut gue sebuah karya seni yang rapi banget soalnya. Nah, kalau lu belum pada tahu, mobil ini adalah salah satu pemenang. Bisa dibilang kingnya untuk Culture Car di Black Auto Battle 2022 kemarin. Jadi emang dari kemarin tuh gue udah ngeliatin tapi pin ketemu ownernya kayaknya nggak ketemu karena langsung cabut kayak habis kelar acara ya. Betul. Aduh, nah akhirnya sekarang kita kesempatan nge-review mobil ini ya bro ya. Oke, betul. Nah basicnya ini sebenarnya S2000 yang AP1 atau AP2 deh? Ini kebetulan basicnya AP1 karena ini mobil yang tahun 2000. Oh yang 2000? 2000. Oke. Tahun 2000. Terus habis itu mobil ini basicnya sih standar ya waktu pas dibangun itu dari standar. Habis itu ya semua mesinnya udah gua rubah lah pokoknya, di rebuild ulang. Di rebuild ulang. Betul, semua lah ya. Ulang lagi. Terus di wear tag. Dan di wear tag juga ya, memang betul. itu yang nyolokin mata sih di situ. Tempo hari pas dibuka mesin buset dah, rapi banget. Betul. Nah, tapi pertanyaan gue sebenarnya satu, karena gini, namanya mobil JDM itu kan banyak banget. Betul. Lo bisa ketemu yang model lain, merek lain. Kenapa lo jatuhnya ke S2000 sih sebenarnya? Jadi awal mulanya itu gue punya mainannya dulu bang. Wah, diecast-nya dulu. Diecast-nya itu gue punya S2000 full spoon. Oh. Jadi diecast-nya itu udah kayak gue udah suka banget lah dari dulu gitu. Udah suka banget. Terus akhirnya dapat info pengepul mobil lagi bangun ini. Gitu, udah gue incer itu dari konten-kontennya juga udah gue liatin terus kan. Terus akhirnya udah berapa lama dia bangun, akhirnya dapat kesempatan ditawarin. Jadi gini Black Pals, terkadang mungkin orang kepikiran nih mobil tunernya ya spoon. Ya gampang lah, toh di Jepang spoon ada, lu bisa mesen. Nah, permasalahannya adalah S2000 itu sudah discontinue. Apalagi ini bisa dibilang part seperti body kit ini, itu part yang top of the line-nya untuk spoon. Dan barangnya udah kemungkinan besar udah nggak diproduksi lagi atau lu mesti reproduksi lagi. Dan itu takes time dan biasanya mereka nunggu kuota. Jadi kalau dipikir gampang dapetinnya, gue sih cukup bisa bilang nih ya, salah besar. Nggak segampang itu. Itulah yang sering gue sebut, kadang lu punya duit, tapi barangnya belum tentu bisa lu beli. Gitu. Nah, begitu lu mau bisa beli, duitnya udah kagak ada. Ya. Tuh. Nah, saatnya sekarang kita kupas nih, biar Black Pals di rumah pada puas semua tahu nih mobil. Nah, mungkin kita mulai dari eksterior dulu kali ya. Oke. Jadi kalau eksterior di sini kebetulan partnya hampir semua spoon. Hampir semua spoon gitu. Tapi ada beberapa juga yang gua modif pakai part dari buatan lokal juga. Ini kalau bumpernya itu body kitnya full dari spoon, sampai wipernya, spionnya itu full spoon semua. Untuk part lokalnya itu ada di wing sama di knalpot, di exhaust itu part lokal. Tapi ya ganteng sih. Maksudnya lu ngomong buatan lokal tapi hasilnya bagus gitu. Jadi ya buatan lokal ini nggak kalah lah sama buatan luar. Nggak kalah sama buatan luar ya. Itu gue akuin sih. Benar. Karena kan kadang-kadang ada orang, gue mau yang buatan luar, ternyata lokal juga bagus. Betul.
Nah, cuma yang menarik perhatian gue satu lagi nih, atapnya. Ini atapnya pakai apa dia, bro? Kalau ini atapnya bukan pakai spoon. Bukan kan ya? Bukan, ini bukan spoon. Jadi ini kalau nggak salah itu pakai Mugen. Pakai Mugen sih hardtopnya. Nah, jadi dulu tuh ditawarin juga sama pengepul mobil pakai yang spoon. Oke. Cuma yang spoon itu kan ini karena kebetulan mobil ini buat gua daily juga. Wih, Gitu. suka Gitu. Jadi nggak cuma nongkrong di garasi aja. Jadi tapi lu pakai mana-mana nih. Betul, Ya? buat Oke. track juga, buat daily juga. Oh. Nah, kalau atap yang spoon itu nggak enak karena dia buat track use. Di sini mobil ini pakai atap hardtopnya ini yang Mugen ya, bukan spoon ya, menurut gua sah-sah aja. Karena berbagai faktor dan juga mungkin kesusahan mencarinya. Kalau yang spoon ini kan kalau kata ownernya atapnya itu ada lubang udara untuk aerodinamis yang malah jadi ngeganggu udara di dalam, jadinya panas segala macem. Ya kalau untuk daily driver begini sih ya cocok untuk pakai yang model Mugen begini. Jadi kalau dipikir gampang, nggak gampang karena lu bisa lihat bumper full berubah, fender full berubah, belakang itu dia juga pakai over fender lagi semua. Nah itu perlu penyesuaian yang nggak akan mudah gitu. Tetap takes time dan pasti adalah faktor bengkel itu juga mempengaruhi untuk fittingannya supaya bener apa nggak. Jadi nggak semudah itu juga. Wah gokil, tapi emang hasilnya kayak lu bisa pada lihat semua ya emang. Wah gap-gapnya cakep semua, warnanya mana ada yang belang, kagak ada. Betul. Nah kalau kaki mobil nih yang lu rubah apa aja, bro? Kalau untuk kaki-kaki di sini gue pakai ring 17, velgnya pakai CE28, bannya pakai Advan Neova, dan kalau untuk suspensi kita pakai coilover sih. Buat kaki menurut gua di sini bisa dibilang pas. Pas tuh gimana? BBK 4 pot cukup, nggak perlu gede-gede karena memang ya dengan horsepower dan bobotnya ini mobil ini dengan pakai yang ini juga cukup. Jadi nggak perlu yang overkill lah, sampai 8 pot apa segala macam pas. Dan untuk velg gua suka banget. Iya, memang mungkin terlihat ya cuma CE28 doang bang. Ya, CE28 untuk mobil seperti ini itu udah pasangannya cocok banget. Nggak akan salah. Istilahnya kalau di kamus sudah paling bener kayak begini dah. Kan auranya makin keluar, Jepangnya makin keluar, sportinya makin keluar. Jadi menurut gua nggak ada yang akan lebih baik lagi di mobil ini selain C28 buat nemenin settingan kayak begini. Nah, kayak gua udah pernah lihat juga ya waktu lagi kemarin acara. Dari luar cakep, kayak kaki cakep, tapi yang ngebikin gua agak wow juga itu sebenarnya bagian mesin lu sih. Nah, mesin ini kelihatannya kan simple ya. Betul. Tapi sebenarnya cukup banyak juga yang dirubah kan. Betul. Nah, itu bisa lu jelasin mungkin apa aja mesin yang udah lu rubah. Jadi kalau mesin ini sebenarnya standarnya S2000 ya. Oke. Standarnya S2000, cuma ECU-nya kita ganti. ECU-nya kan ini S2000 tuh F20 ya berarti? Betul, Oke. F20C. 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 Dia internalnya emang 2000 cc. Oke. Jadi mobil ini S2000 tahun 2000 dan 2000 cc. 2000 ya. Betul. Cakep emang. Nah, mencolok mata sih karena wear tag-nya itu sih. Wah, itu sakit sih bener. Betul. Emang bener-bener lu lihat deh di videonya ya, Ya. bener-bener bersih semua Betul. gitu. Hampir nggak ada kelihatan kabel lah. Kabel di sama situ. sekali ya. Betul. Kalau dari segi mesin, memang gua akuin untuk parts penunjang performance-nya itu, penambahan performance ya kita ngomong ya, nggak terlalu banyak. Tapi di sini, lu lihat sendiri deh, engine bay-nya gila, rapi banget. Dan part-part yang diganti itu juga sesuai gitu untuk menunjang, walaupun bukan performance minded. Tapi performance tetap terdongkrak, tapi tampilannya itu jadi bagus banget. Bersih dan juga, wah clean banget deh. Nah, Honda tuh biasanya juga kan khasnya sama suara mesinnya kan. Betul. Nah, ini pasti ekosistem udah full ganti semua dong. Exhaust gue ganti dan ini buatan Purbalingga. Oh, buatan Purbalingga. Purbalingga lokal. Lokal ya, gila lo Purbalingga lo ya. Sampai mobil Jepang yang asli Jepang begini nih S2000 ya dibikin lo. Purbalingga keren. Is the best ya. The Hasilnya best. gimana ya? Hasilnya oke banget, nanti bisa cobain dengerin sendiri. Itu wajib tuh dengerin tuh. Karena kan Oke. khas banget mesin Honda tuh suaranya gimana. Sampai S2000 juga tuh suaranya khas sendiri lah, dia punya suaranya. Betul banget. Kalau untuk interior tuh ada yang lu rubah nggak sih sebenarnya? Kalau interior ini gue sebenarnya lebih suka standaran ya. Lebih Jadi suka gue tuh standaran. suka kalau nyetir tuh di dalam tuh kayak, oh ya ini mobil yang gue bawa nih, gue ngerti nih di dalamnya tuh kayak Oke. standar banget lah gitu. Ah. Jadi kebetulan dapetnya juga udah masih bagus banget. Jadi nggak ada yang gue rubah. Nggak ada yang lu rubah Nggak sih, ada yang ya, gue benar. rubah, betul. Kalau impresi nyetirnya karena ini udah daily use ya. Jadi kayak naik mobil biasa aja. Cuma karena ini mobilnya agak ceper banget, jadi lebih hati-hati aja sih. Tapi sisanya sih standar sih enak. Kalau cerita menarik sih
apa ya, seru banget lah punya mobil ini, karena mobil ini nih kayak jadi daya tarik tersendiri lah kalau buat di jalan. Jadi banyak orang yang tiba-tiba foto, tiba-tiba ngasih jempol kayak gitulah. Jadi kayak gimana ya, rasa senang tersendiri lah. Makanya kalau untuk dibandingkan JDM lain ya masih ada rasa bangga tersendiri lah. Nah, cuma gini nih, gue sih pernah mendengar kabar burung, ya kabar burung nih, belum tentu beneran. Ya. Katanya mobil ini berharga fantastis. Kurang lebih deh, terserah lu mau ngasih perumpamaan apa. Kurang lebih seharga apa sih kurang lebih di mobil kira-kira? Kalau kurang lebih agak susah ya. Agak susah ya. Cuma kalau perumpamaannya menurut lu dah, gue suka nih gini. apa ya? Mungkin mungkin gue nggak ngomong mobil kali ya. Iya, ngomong motor aja kali ya. Ya hampir se-road glad baru lah. Waduh, hampir se-road glad baru. Betul. Ya. Oke, jadi kalau untuk prestasi, mobil ini udah ikut beberapa kompetisi modifikasi dan alhamdulillah banyak menang juga. Tapi terakhir kita ikut di Black Auto Battle, menang King Culture. Kendalanya apa sih kira-kira kalau misalnya mobil kayak begini buat di kotak-katik? Nah, jadi gini, kanvas suatu mobil itu ya, mobil itu kan gue anggap selalu sebagai kanvas. Semakin mobilnya semakin rare, semakin sporty, semakin gila lah istilahnya, basic mobil ya. Ngemodifnya itu nggak gampang. Kenapa? Karena kalau modifnya sampai salah, gue suka nih bahasa yang selalu gue pakai nih. Mobilnya bakal jadi dangdut, arahnya nggak jelas. Malah kelihatan lu cuma punya duit, tapi lu nggak bisa ngebangun mobil. Jadi memang ngebangun mobil kayak gini menurut gue agak susah. Susahnya di mana? Di tema dan menahan kemauan. Karena gini, orang punya mobil kayak gini, which is dia pasti uangnya ada untuk bikin mobil dan beli part modifikasi. Tapi kebanyakan selalu overkill. Wih, tambahin ini, tambahin itu, tambahin itu. Jadinya nggak fokus. Jadinya yang penting tempel deh, yang penting bikin deh. Itulah yang gue sebut sebagai dangdut. Kalau di mobil ini gue sukanya, dia tahu arahnya mau kemana dan dia nggak overkill. Ya gue maunya JDM yang makin kental, gue maunya spoonnya kelihatan, tunernya dia kelihatan. Nah ini yang ditunjukin di mobil ini. Jadi menurut gue pas, nggak overkill dan jauh dari kata-kata dangdut. Nah yang gue penasaran kalau menurut lu pribadi nih ya, arti modifikasi itu berarti apa bro? Arti modifikasi buat gue sih lebih ke selera pribadi kali ya. Jadi kayak lu senangnya apa nih? Lu mau ngasih apa nih buat mobil lu? Jadi kayak orang tuh bisa ngelihat mobil tuh cerminan dari diri lu lah kayak gitu. Jadi kalau tips untuk main mobil JDM sih kembali lagi ke selera ya. Ada yang mobil JDM kayak bodinya lucu, ada yang agak ganas. Jadi tergantung pribadi lu lah gimana dulu. Kayak misalkan mobil ini kan bentuknya lucu ya, tapi dalamnya juga garang. Jadi kayak ya itu kayak passion gua banget gitu. Tapi kalau misalkan lu yang seneng kenceng banget, seneng bodinya agak-agak tajam-tajam, lu bisa ngambil mobil Evo mungkin gitu. Worth it apa nggak dipakai harian? Ya worth it lah. Sekarang lu udah keluarin duit segila-gila itu, mobil nggak bisa lu nikmatin buat apaan sob? Iya nggak? Lu udah ngeluarin duit sebanyak ini, ya lu nikmatin lah mobilnya kayak gimana. Lu kasih unjuk karya lu ke modifikator lain kayak gimana gitu. Jadi kalau cuma garage win gue malah sayang. Dalam arti kata ngapain lu mesti bikin seperfect ini kalau hanya nongkrong di rumah. Tapi dengan hasil yang bagus dan nyaman dipakai, ya pakailah mobil lah. Ya karena emang fungsi dasar mobil ya buat lu pakai. Ya memang balik lagi sih, kalau menurut gue ya mobil ini menurut gue sih udah oke banget. Tapi bukan berarti nggak bisa diimprove lagi, tetap ada yang bisa diimprove. Kalau gue punya mobil ini mungkin yang gue rubah adalah interior. Beberapa ornamen pasti akan ada yang gue rubah sih gitu. Entah itu mungkin setir atau mungkin meteran apa misalnya handbrake segala macam gue rubah sedikit-sedikit lah gitu. Nah kalau selain itu mungkin mesinnya ya, mesin mungkin gue setelah udah mendapat serapi ini, gue pingin keluar dari zona nyaman nih. Gue kepingin mungkin ada penambahan untuk performance-nya di bagian mesin gitu. Karena untuk tuning house di luar nih banyak banget untuk mobil ini yang masih bisa reliable dipakai harian. Ada Amuse ya kan, Spoon pun juga ada, Jazz Racing juga ada, semua segala macam masih bisa dipakai lah buat di mobil ini gitu. Nah kita masuk nih ke bagian ini nih, penilaian mobil ini kira-kira berapa? Kalau menurut gua untuk mobil ini mendapatkan nilai 9. Kenapa 9? Balik lagi, mobil ini adalah sebuah car culture, mobil yang masuk ke dalam kategori culture.
Dimana eksekusi kerapihannya serta tema menurut gua udah nggak bisa nggak diakuin lagi. Kalau ini emang top banget, harus diakuin mobilnya top banget. Oke Black Pals, itu dia keseruan kita nge-review mobil ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke Black Pals, bye!